Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya friends? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan belajar kembali mengenai pelajaran bahasa Indonesia tentang menulis cerita berdasarkan gambar seri. Namun sebelum memulai, ada baiknya seperti biasa kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mengurutkan gambar seri. Nah, kali ini perhatikan ya gambar seri yang Miss Tias punya di sini. Ada gambar yang A, gambar B, dan kemudian gambar C. Agar menjadi rangkaian cerita yang padu, urutannya yang tepat apa ya, friends? Ya, tepat sekali. Urutannya adalah gambar yang C terlebih dahulu, kemudian gambar yang A, dan yang terakhir adalah gambar yang B. Nah, ketika tadi urutannya sudah kita susun, kali ini Miss akan mengajak kalian menceritakan atau menulis cerita berdasarkan gambar seri ini. Namun, masih ingatkah teman-teman minggu lalu kita menceritakan setiap gambar itu terdapat satu kalimat. Kali ini kita akan belajar setiap gambar terdiri dari beberapa kalimat atau nanti bisa kita susun menjadi paragraf. Cara yang pertama, setelah tadi kita susun, kita sekarang mengamati setiap gambar lalu susun menjadi beberapa kalimat agar menjadi sebuah cerita. Ingat, dalam menulis sebuah cerita, di setiap paragrafnya terdapat kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Di sini kita fokus di gambar yang pertama dulu ya teman-teman. Di gambar yang C ini, apa yang teman-teman lihat secara keseluruhan? Ya, secara keseluruhan gambar yang C ini menunjukkan gambar taman yang tidak terawat atau terjadi kerusakan. Berarti kita bisa ambil pokok pikirannya sebagai kerusakan tanaman. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang C kembali ya. Setelah tadi kita dapat pokok pikirannya adalah tentang kerusakan tanaman, kali ini sekarang kita buat kalimat utamanya terlebih dahulu, baru nanti kalimat penjelasnya. Kita susun yuk kalimat utamanya. Karena di sini tentang kerusakan tanaman, jadi kita bisa susun kalimatnya menjadi tanaman di taman dekat perumahanku telah mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya kita membuat kalimat penjelasnya yang akan menjelaskan kalimat utama. Di kalimat utama, kita setelah menulis tentang tanaman yang ada di taman tersebut mengalami kerusakan. Kerusakannya bagaimana? Bisa kita jelaskan di kalimat selanjutnya. Banyak tanaman yang layu dan kering. Selain itu, pepohonan pun daun-daunnya banyak yang berguguran. Kerusakannya juga karena apa? Bisa kita jelaskan di kalimat penjelasannya. Kerusakan taman terjadi karena tidak ada yang merawatnya. Nah, sehingga kita dapat tuliskan cerita pada gambar yang tadi menjadi sebuah paragraf disusun seperti ini ya teman-teman. Kalimat utama dengan kalimat penjelasnya kita susun menjadi sebuah paragraf. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk urutan gambar seri selanjutnya. Di sini setelah tadi urutan yang C, kita lanjut ke gambar yang A. Di gambar yang A terdapat gambar anak yang sedang melakukan proses merawat taman. Nah, berarti pokok pikirannya adalah tentang proses merawat taman. Kita buat kalimatnya yuk tentang proses merawat taman ini. Aku dan temanku memutuskan merawat kembali taman itu. Nah, kita bisa melakukan atau kita bisa membuat kalimat penjelasnya tentang menjelaskan bagaimana merawat tamannya. Kami membersihkan taman terlebih dahulu. Setelah itu, kami bergotong royong dengan menanam kembali tanaman.
Terlihat juga di gambar, bisa kita jelaskan. Ada juga yang menyiram dan memangkas tanaman dengan gunting tanaman. Karena sudah kita dapatkan kalimat utama dan penjelasnya, lanjut kita susun menjadi sebuah paragraf. Kita lakukan untuk hal yang sama pada gambar seri yang terakhir, yaitu gambar yang B. Di sini tampak terlihat taman yang sudah mulai terawat. Berarti pokok pikirannya taman terlihat terawat. Kita buat yuk kalimat utamanya dari pokok pikiran taman terlihat terawat. Taman terawat, hasil dari kerja kami kini dapat dinikmati. Bagaimana cara menikmatinya taman yang sudah terawat tersebut? Nah, bisa kita buat di kalimat penjelasnya. Bunga-bunga tumbuh bermekaran di taman. Taman pun terlihat lebih asri dan nyaman. Bahkan kini, taman bisa digunakan sebagai tempat bermain sambil jalan santai di pagi dan sore hari. Nah, setelah kita dapatkan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, bisa kita susun lagi teman-teman ke dalam sebuah paragraf. Nah, setelah kita dapatkan setiap gambar sudah ada paragrafnya, sekarang kita susun menjadi sebuah cerita yang tersusun seperti ini. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Dan ternyata dari sebuah gambar seri kita bisa mendapatkan atau bisa menulis sebuah cerita yang panjang dan detail. Berarti Miss akan rangkum langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar seri ya. Langkah yang pertama, tadi kita harus menyusun urutan gambar serinya terlebih dahulu. Setelah kita susun, kita apakan? Ya, tepat sekali. Amati setiap gambar, lalu kita susun menjadi beberapa kalimat. Setelah kita susun menjadi beberapa kalimat, kita harus tentukan dulu pikiran pokok pada setiap gambar. Lalu kita tuliskan kalimat utama dan penjelasnya pada setiap gambar. Langkah yang keempat, kita lakukan hal yang sama pada langkah kedua dan ketiga untuk gambar yang seterusnya. Barulah yang terakhir, kita bisa susun menjadi beberapa paragraf hingga membentuk sebuah cerita. Nah, teman-teman, setelah ini kita bisa melakukan diskusi dan latihan bersama menulis cerita dengan gambar seri ini ya melalui Zoom kelas masing-masing. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.